Di video ini kita akan belajar membuat aplikasi berbasis web bertema data science dengan bantuan Streamlit. Di sini kita fokus dengan basic setupnya dulu ya. Jadi aplikasi yang kita buat fungsinya sederhana. Kita bisa pilih nama saham yang kita mau dan grafik harganya akan muncul. Kita juga bisa atur berapa lama periode data yang kita mau dan time intervalnya. Tonton sampai habis dan ingat like video ini ya. Belajar data science akan lebih seru kalau kita bisa lihat langsung apa yang kita bisa buat dari ilmu yang kita pelajari. Salah satu caranya dengan bikin aplikasi sederhana. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan tips keuangan ya. Jadi semua risiko finansial ada di tangan masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang bikin aplikasi web pakai Python sudah gampang berkat Streamlit. Tapi ada beberapa keterbatasan kalau dibanding dengan framework seperti Django. Jadi Streamlit bukan untuk menggantikan Django ya, tapi untuk aplikasi data science, Streamlit sudah sangat cukup. Kita bisa fokus memproses datanya dan gak pusing dengan front-end aplikasi webnya. Buat install Streamlit kita perlu 3 hal ini, dan disarankan untuk pakai environment management. Di sini saya akan pakai Conda. Ini penting karena sewaktu kita punya banyak project, package yang dipakai untuk project satu gak sama dengan project lainnya. Jadi supaya nggak kejadian di mana projectnya bisa jalan di komputer si A, tapi nggak bisa di komputer yang lain, kita perlu tentuin daftar package apa aja yang kita perlu. Nah, dengan Conda, kita bisa fix misalnya install package Streamlit untuk project A, nanti untuk project yang lain, bikin environment yang beda lagi. Oke, untuk install Conda, bisa download installernya di sini. Semua link dokumentasinya ada di deskripsi video. Sebagai contoh, saya pilih mini Conda supaya lebih ringan. Ikuti instruksi instalasinya, dan setelah terinstall, klik button Start Windows, terus ketik mini Conda. Buka command prompt mini Condanya. Ketik Conda list untuk tes apakah mini Condanya udah terinstall dengan benar. Sekarang kita mau bikin environment khusus untuk aplikasi yang kita mau buat. Cara buatnya dengan Conda create seperti ini. Nama environmentnya itu kita bikin sendiri ya, jadi tiap orang bakal beda-beda. Sebagai contoh, di sini saya ketik namanya ST test. ST itu singkatan untuk Streamlit. Pindah ke folder tempat project yang kita mau bikin. Kalau belum ada foldernya, bisa kita buat dengan ketik makdir, terus nama foldernya. Setelah itu, aktivasi environment yang kita buat tadi, dan kita bisa lihat nama environmentnya bakal berubah. Setelah itu, kita perlu install Streamlit. Caranya ketik pip install Streamlit. Dan bisa ngopi dulu sambil nunggu. Few moments later. Kalau udah, ketik Streamlit hello buat mastiin semuanya udah oke. Kalau ada error seperti ini, itu karena versi Pythonnya 32 bit dan seharusnya 64 bit. Solusinya bisa delete environment yang kita buat tadi, terus bikin ulang dengan kasih versi Python yang spesifik. Kalau ada masalah-masalah lain, bisa copy errornya, biasanya ada solusi di Google. Sip, sekarang persiapan udah selesai, kita bisa ke menu utama yaitu bagian codingnya. Buka code editor pilihan masing-masing. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Pertama kita perlu import library yang kita perlu. Streamlit kita singkat jadi ST supaya lebih ringkas nanti pas pakainya. Dan singkatan-singkatan yang kita pakai di sini sebaiknya ikutin standar singkatan yang ada di dokumentasi. Terus kita perlu sumber data harga sahamnya. Di sini kita pakai Y Finance. Jadi import ini disingkat YF. Terakhir kita mau bikin candle chart untuk harganya. Jadi perlu import plot list seperti ini. Oke, kita mulai dari main functionnya dulu ya. Sebenarnya nggak harus pakai cara ini. Tapi statement ini berguna kalau kita mau daur ulang function yang ada di script Python untuk project lain ke depannya. Jadi code yang ada di dalam statement ini akan dieksekusi kalau kita run code-nya di command prompt, tapi nggak akan dieksekusi kalau cuma import file Python ini. Nanti teman-teman akan lihat gimana kita bisa import function yang kita bikin di file lain. Oke, lanjut. Cara pakai Streamlit contohnya seperti ini. Di aplikasi kita, nama saham yang kita mau bisa diganti di text box ini. Nah, kalau kita bikin text box-nya dengan manual, bakal perlu waktu yang lumayan. Tapi dengan Streamlit, kita tinggal ketik seperti ini. Gampang kan? Jadi input dari user dimasukkan ke dalam variabel ticker symbol. Nanti variabel ini akan berubah setiap usernya input nama saham yang baru. Di dalam kurung ini, kita bisa kasih teks yang ditulis di atas text box-nya. Parameter kedua buat ngasih default value. Jadi value ini bakal ada sebelum user input buat pertama kali. Setelah itu kita mau jangka waktunya bisa diubah-ubah. Jadi kita buat variabel data period seperti ini. Mirip dengan ticker symbol di atas. Berikutnya kita pengen aplikasi ini bisa ngatur interval datanya. Untuk ini kita bukan pakai text input tapi radio. Jadi user bisa tinggal klik pilihan yang sudah kita tentuin. Salah satu alasannya karena data yang bisa kita ambil dari Y Finance itu udah berdasarkan interval tertentu. Jadi nggak bisa kita kasih interval yang semau kita misalnya 17 menit. Dan buat teman-teman yang suka day trading di interval 1 menit, mungkin bakal protes. Kenapa nggak ada interval 1 menit? Ini bebas saja, tapi buat saya trading tiap 1 menit itu terlalu cepat dan nggak baik untuk kesehatan. Oke, balik lagi ke topik. Dengan Streamlit ini kita bisa kasih header kayak gini. Jadi header ini hurufnya lebih besar dari teks biasa. Sangat simpel kan? Sekarang kita perlu akses harga sahamnya. Di sini kita bikin sebuah fungsi namanya getTickerData. Kita tulis seperti ini dulu walaupun kita belum implementasi fungsinya. Lah, kenapa perlu bikin fungsi? Ini pertanyaannya bagus, tujuannya supaya kode kita yang di bagian main ini lebih gampang dibaca. Dan function yang kita bikin itu bakal bisa dipakai di project lain. Jadi kodenya bisa didaur ulang. Oke, lanjut. Kita anggap udah dapat harga sahamnya dan disimpan di variabel ticker data ini.
Terus kita mau aplikasi kita bisa nampilin candle chart harga sahamnya. Jadi di sini kita bikin aja function namanya plot candle chart seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kode di dalam bagian main ini fokus buat nunjukin alur atau flow secara garis besarnya. Jadi kalau ada orang lain yang baca code kita, dia bisa ngerti alur program kita tanpa harus baca terlalu banyak details. Sekarang kita lanjut ke tahap implementasi dari function-function ini. Function pertama adalah get ticker data. Di sini kita perlu ticker symbol, data period, dan data interval. Jadi masukin mereka ke dalam parameternya. Buat download datanya kita pakai YFinance atau YF. Tinggal ketik seperti ini. Kadang ticker datanya nggak bisa di-download karena nama sahamnya nggak ada di sumber datanya, atau periode datanya nggak cocok. Jadi kita antisipasi dengan kondisi if ini. Kalau datanya berhasil di-download, kita ubah indeksnya supaya nanti pas di-display di candle chart nggak ada gaps waktu weekend. Karena pasar sahamnya libur pas weekend. Terakhir kita return ticker datanya. Kita bisa lihat ticker datanya seperti ini. Jadi ada timestamp sebagai indeksnya, open, high, low, close, adjusted close, and volume. Sesuai namanya, open adalah harga sewaktu sesi itu dibuka. High and low itu harga tertinggi dan terendah di interval yang kita set. Close adalah harga di akhir intervalnya. Jadi kalau intervalnya 1 jam, ini harga setelah 1 jam. Adjusted close itu harga yang udah disesuaikan dengan aktivitas seperti dividen, stock split, dan lain-lain. Untuk beberapa skenario, lebih cocok pakai adjusted close, terutama untuk backtest dengan data yang bertahun-tahun lalu. Function kedua adalah plot candle chart. Di sini kita perlu ticker data sebagai parameter. Buat figure seperti ini, terus add trace, buat nambah grafik jenis apa yang kita mau. Kita mau candlestick, jadi ketik seperti ini. Di metode candlestick ini, kita perlu isi x-axis-nya, yaitu indeks dari ticker data. Dan sisanya bisa disesuaikan dengan nama kolom dari ticker data kita. Update layout buat ngatur properties dari grafik itu, misalnya buat atur tinggi graf. Terakhir, cara nampilin candlestick-nya sangat gampang. Tinggal pakai st.write seperti ini. Oke, semua fungsinya udah lengkap, tapi ada satu hal yang bisa kita buat lebih bagus. Kedua fungsi yang kita buat ini bisa dipakai di video-video berikutnya. Jadi saya mau daur ulang kode ini. Caranya kita pindahin kedua fungsi ini ke dalam file lain. Contoh nama filenya util.py. Util singkatan dari utilities. Jadi file ini khusus untuk function-function yang bisa di-share di beberapa aplikasi. Cara pakainya bisa import nama filenya, terus buat pakai function yang kita mau, ketik util.nama function tersebut. Gampang kan? File aplikasi utama kita jadi lebih minimalis dan rapi. Terakhir, save filenya. Buat nampilin aplikasinya, kita bisa ketik streamlit run, terus nama file Python yang kita mau. Di sini namanya basic.py. Sip, aplikasinya bakal kebuka di browser kita. Bisa coba ubah input yang ada di sini, zoom chartnya, dan bayangin kalau beli sahamnya di sini. Pasti udah cuan lumayan nih. Teman-teman bisa taruh project ini di website pribadi. Lumayan kan? Buat nambah portfolio. Oh, belum punya website pribadi? Tonton video ini buat cari tahu cara gratis dan gampang bikin website pribadi.